welcome to Furnisar. Nah, sekarang aku mau room tour lagi, ya kan, di rumah aku. Tapi di sini nih bagian di tempat live aku. Kita akan jelasin satu-satu lebih detail. Dan terima kasih masukan-masukannya dari kemarin, karena kan ini kita Furnisar juga baru kan ya. Jadi perlu gambar lebih detail-detail lagi, oke? Oke, ini di sini ada bagian live. Kadang kalau misal buat kita lagi curhat bunsar ataupun bikin konten, terus di sini sofanya tuh kebetulan aku pesannya di @sofa_bagus. Gitu. Jadi kayak bentukannya benar-benar unik sih menurut aku. Nah, kalau misalnya ini tembok-temboknya ini aku terinspirasi dari gambar-gambar sebenarnya. Jadi sengaja dibuat dua macam yang berbeda. Supaya kalau di sini tuh nuansanya beda, sebelah sini nuansanya beda. Jadi maksudnya kalau mau ambil konten tinggal kita geser sini beda lagi, geser sini beda lagi gitu loh. Nah, terus udah kayak gitu. Ya kalau namanya ruang live beginilah ya. Muter. Tada, di sini udah ada live. Nah, di sini kita udah sengaja, kalau misal kalian ingat ini etalase emang dari dulu pertama kali aku live, kita bawa balik lagi ke sini. Terus udah kayak gitu kita ya warna recolor dikit. Terus yang paling unik di sini adalah ini dia. Ini aku sengaja kayak cat gitu ya. Ada ahli cat khusus sendiri dan catnya emang dari Propan gitu ya. Ini kita request ya supaya kita berasa kita tuh lagi berada di city. Karena kan ini ceritanya di ruang live lah ya, di ruang kerja. Jadi kayak biasa kan kalau orang kerja kantoran kan di gedung-gedung, jadi nuansanya gedung-gedung. Makanya kadang kalau misalnya aku suka live di sini, orang tuh suka salfok. Bunda, masih siang ya kalau di situ. Emang Bunda lagi di mana gitu? Karena cahaya ini. Dan ini benar-benar kita panggil ahli cat khusus. Mereka catnya profesional banget menurut aku, gambarnya super. Luar biasa. Thank you Bapak. Dan kita langsung lanjut lagi ke sini. Ya. Nah, di sini tuh ada sebenarnya kayak tempat buat storage gudang-gudang. Di situ sebenarnya tempat yang kayak misalnya kita live ada break sebentar, takutnya anak-anak live capek, jadi di situ disediain tempat buat istirahat bentar. Di bawahnya juga sebenarnya bisa tempat buat ngedit kerja, tapi ternyata jadinya tumpukan barang, ya kan, nggak layak untuk di syuting karena bentukannya berantakan. Nanti akan aku QC lagi ya habis ini. Nah, kalau di bagian sini nyambung ya kan. Ada patung, bagian pantry lah sebenarnya. Sebenarnya di sini bagian pantry gitu. Terus ya udah akhirnya timbul lah ya kan barang-barang yang nggak jelas ditambah-tambahin, ditaruh-taruh nantinya. Terus ini sengaja kita tutupin horden. Tadinya tuh di sini tuh mestinya ada pintu kamuflase. Ternyata pada saat sudah menjalani ya kan, pintunya nggak jadi kita buat. Kenapa? Karena ternyata kadang kita kalau nyalain AC sebelah situ, aku tuh pas live kedinginan banget. Jadi aku nyalain bagian sini, terus anginnya kayak ke situ gitu loh. Jadi kayak itu aja udah dingin banget gitu. Nah, akhirnya kalau misalnya supaya tidak begitu berisik, sebenarnya nggak ngaruh juga diganti gorden. Tapi ini hordennya juga akan aku ganti warnanya. Kenapa coba tebak? Karena warnanya nggak matching sama yang itu. Jadi aku minta buat ganti hordennya, cari lagi warnanya yang matching sama ini karena aku kan mismatching gitu. Sebenarnya ini tadinya udah aku suruh cantel di sini nih biar supaya anak live kalau yang cewek-cewek mau makeup bisa ngaca di situ gitu loh. Terus di sini bagian wardrobe sepatu-patu aku.
Terus kalau buat makeup biasa aku makeup di sini gitu. Simple aja, kayak simple aja. Dan kalau misalnya kalian lihat, ini kan aku pakainya downlight. Kalau misalnya satu rumah aku ini, aku downlightnya itu pakai dari Morgan Indonesia gitu. Semoga info kasih tahu ini bisa menjadi referensi, karena biasanya beneran ini adalah pengalaman pribadi aku pada saat aku mau bangun rumah ini atau aku lagi proses bangun rumah, aku tuh cari barang-barang tuh kadang rada susah dan rada bingung untuk memilih gitu. Siapa tahu ini bisa menjadi referensi kamu ketika kamu milih. Dan ini aku pakai AC-nya juga pakai AC Daikin. Dia yang kayak AC apa nih namanya? Bukan AC kaset, sentral sebenarnya gitu, AC sentral. Jadi ada beberapa macam. Kebetulan aku pakainya Daikin Pro Shop, jadi dia tuh bisa ngasih tahu gitu loh, kira-kira ruangannya sebesar ini bisa perlunya berapa. Jadi dipastikan kalau misalnya banyak orang yang di dalam ruangan itu, tapi tetap keadaannya sejuk, bukan kedinginan ya, sejuk gitu. Nah di sini bagian sepatu, makeup, terus kita langsung naik ya, nyambung ke atas. Let's go. Nah kalau misalnya kalian lihat, ini lantai aku yang ini aku pakai dari Sandimas. Jadi aku nggak bosen-bosen infoin kalian supaya kalian punya referensi yang lebih banyak lagi. Nah kalau gorden ini aku pakai Matthew Muniz. Jadi dia benar-benar dari awal aku pesen gorden sampai sekarang aku pesen gorden semuanya sama dia. Dan dia tuh enaknya gini, kayak pindah rumah dia tuh bisa repair lagi gordennya, dipakai, maksudnya yang dulu diakalin lagi buat jadi kayak bisa dipakai di sini gitu loh. Jangan kita kan kadang kalau misalnya udah pindah rumah atau mungkin kita mau ganti gorden, terus gorden yang lama kita sia-siakan gitu saja, jangan ya. Dia bisa membantu kita memikirkan. Nah di sini ruang wardrobe aku. Akhirnya kemarin itu aku beli kaca di online, tapi datangnya sebenarnya kurang sesuai karena goyang-goyang saya. Jadi kadang kalau misalnya beli furniture di online ya, emang harus yang kamu yakin ya, karena kalau enggak tuh kamu lihat tuh, cuman ya udah dia estetik aja. Kemarin sih udah dipakuin ya sama asisten aku ya. Nah di sini bagian wardrobe aku, bagian buat taruh tas-tas gitu. Dan kalau misalnya kalian lihat ini engselnya semuanya aku pakai Bloom ya, engselnya. Nah aku tuh harus kasih tahu ke kalian kenapa kalian itu mungkin berpikir itu hanya sekedar engsel, tapi sebenarnya itu tuh menjadi satu part yang benar-benar penting. Jangan kalian cuma lihat interior kalian di luar doang, tapi fungsionalnya nggak bagus. Kalau engselnya nggak kokoh, nggak kuat, kalian ngerasa nggak? Bunyi ngik-ngak gitu, terus udah kayak gitu malahan bisa merusak furniture kalian nantinya gitu. Jadi aku lebih mikirin jangka panjang dan kenyamanan gitu. Soft close, yang artinya dia nggak kebanting jedar gitu loh, gitu. Makanya satu rumah aku engselnya juga aku pakai yang Bloom. Sebenarnya lampunya ini aku tadinya nggak tahu mau taruh di mana. Ini sebenarnya lampu dari meja makan yang dulu gitu, mau dijual juga sayang,
terus bingung mau ditaruh di mana. Akhirnya ini tuh udah sempat dipindahin beberapa spot pindahan, maksudnya berapa spot taruh di sini taruh di sini, sampai akhirnya ternyata kayaknya cocoknya taruh di sini walaupun dia jarang dinyalain di sini ya gitu. Jadi ya kalau bisa memanfaatkan barang yang udah ada kenapa tidak gitu. Nah di sini aku sengaja bikin kayak buat aksesoris tapi ternyata belum terisi. Belum ada apa-apa gitu ya, jadi kayak ya udah biarkan dia begitu saja. Nah di sebelah sini aku sengaja ada satu bagian ada storage lain lah gitu. Jadi kadang box-box atau barang-barang yang lebih lama jarang dipakai ditaruhnya di sini, atau mungkin stok-stok kado. Kadang kan aku sering beli-beli stok-stok kado gitu, jadi kayak tiba-tiba kalau ada yang ulang tahun atau apa ada gini. Nah ini didesainnya sebenarnya kayak lemari, jadi orang sebenarnya kalau tidak melihat dengan detail dia nggak tahu kalau ini tuh ada ruangan gitu. Simple aja bikinnya, tapi ini karena masih baru ya jadi masih sering aku buka karena kayak biar nggak pengap aja. Nah next di sebelah sini juga ada satu ruangan yang tiba-tiba ada sama konsepnya kayak yang tadi, tapi ini tembus ke depan. Tada! Tembus ke sini. Hai anak-anak. Tuh. Hai. Hai. Kalian mau berenang duluan kan? Boleh? Oke. Ini tembus. Sebenarnya kenapa bisa ada ruangan ini? Tadinya nggak ada ruangan ini, nggak ada tembusan pintu itu. Pintu itu dibikin setelah sudah jadi. Jadi pada saat di sini ternyata di sini tuh kayak fondasinya. Tapi kalau didiemin doang kan sia-sia kayak nggak ada apa-apa. Akhirnya aku bilang ya udah dibikinin ini rel, terus dibikinin spot supaya di sini bisa foto estetik gitu atau duduk nyantai yang entah kapan siapa yang duduk juga nggak tahu. Ya dibikinin spot aja khusus gitu, jadi kan kalau mau difoto dari seberang juga oke gitu. Terus pemandangan jendela di sini sebenarnya sih bagus ya gitu, santai. Kapan ya waktu santai di sini nggak tahu juga. Nah buat kalian kemarin ini kan pada penasaran dengan liftnya gitu. Di video sebelumnya ada banyak komen yang katanya nanya tentang lift rumahnya gitu. Nah ini aku mau langsung kasih lihat kalian. Kebetulan liftnya akhirnya sudah rampung. Kenapa kemarin itu nggak rampung? Karena sebenarnya aku nungguin gambar. Ayo let's go, penasaran gambar apa? Sini. Ini aku pesan liftnya sebenarnya dari Aritco. Jadi pertama kali aku, sambil kita nungguin ya, pertama kali aku memutuskan untuk membangun rumah, ya kan, itu langsung kita karena request dari anak-anak dia mau ada lift, jadi kita langsung mencari lift dan aku pesan dari Aritco. Ini aja masih sampai handle-nya ini ya, belum dibuka ya. Ya boleh kita buka ya, boleh kita unboxing nih handle ya. Sambil liftnya sudah sampai.
Karena ini home lift, jadi dia akan lebih slow dan lebih safety gitu loh. Kok nggak kebuka-buka? Udah, besok aja. Oke, kalau kayak gitu guys, kita masuk aja yuk. Nah, ini kita langsung naik ke atas aja. Mungkin kalian ada yang menyadari dengan spot di sini. Kemarin itu aku sempat bikin cover lagu, ya kan? Dan ini dia gambar yang aku tunggu. Sama aku pakai cat propan juga dan dibantu oleh Ali Cat gitu ya kan. Jadi kayak emang gambarnya wow. Udah nggak tahu deh, masih yang desain sendiri aja. Dia ada filosofinya, makin turun itu kan berarti kan ada pohon apa ranting-ranting gitu, jadi makin ke atas tuh makin awan-awan gitu. Gemes. Udah sampai. Nah, kita udah sampai di lantai atas. Oke, kalau kayak gitu kalian penasaran, kita akan langsung di next episode.